Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya hari Jumat adalah sepuluh dari sekian hari dan hari raya bagi kaum fakir dan miskin. Sedangkan dua khutbah yang terdapat pada hari Jumat tersebut merupakan menepati 2 rakaat fardhu zuhur. Apabila khatib telah naik ke mimbar dan memulai kedua khutbahnya, janganlah di antara kita yang berkata-kata meskipun untuk menyuruh diam kepada saudaranya. Apabila hal itu terus dilakukan, maka sia-sialah pahala dengannya. Oleh karena itu, simaklah dengan hati yang menerima. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in. Allahumma qawwina fi dinil Islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum ala mu'addihim. Rabbi ighfir lana bil khair ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma fasma'u qawlallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga di siang hari ini Allah masih kumpulkan kita. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka berubudiyah kepada-Nya yang merupakan kewajiban bagi setiap kaum mukmin, yaitunya pelaksanaan ibadah Jumat secara berjamaah. Salam dan salam kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah sangat berjasa membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan, alam yang penuh dengan kesesatan menuju alam yang penuh dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di mimbar yang mulia ini khatib wasiatkan kepada kita semua dan terutama kepada khatib sendiri
untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah suatu hal yang akan menjadi pembela kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kalian di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kalian di dunia ini menuju akhirat adalah takwa. Maka hadirin juga hati himbau kepada kita agar selalu meningkatkan kualitas ibadah Jumat kita, agar tidak ada lagi di antara kita yang berbicara ketika khatib membacakan khutbahnya, agar tidak ada lagi di antara kita yang terlambat untuk mendatangi salat Jumat berjamaah. Ketika khatib naik mimbar, agar senantiasa kita sudah menanti khatib. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimahullah. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, yang khatib bacakan di khutbah tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyatakan bahwasanya Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka beristiqamah, berteguh pendirian terhadap apa yang mereka katakan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, "Alla takhafu." Janganlah kalian merasa takut, wala tahzanu, dan jangan pula kalian merasa bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian bil jannah dengan surga kuntum tu'adun, yang telah disediakan oleh Allah untuk kalian semuanya. Hadirin sidang jemaah Jumat, dunia tempat kita sekarang ini berpijak, dunia tempat sekarang ini kita hidup, senantiasa akan berputar seiring dengan berputarnya zaman. Maka hadirin, seiring dengan perputaran tersebut, maka berputar jugalah cara kehidupan manusia yang ada di dunia. Maka ada dahulunya kita kecil ketika dilahirkan oleh ibu kita, sekarang sudah menjadi seorang yang dewasa. Dahulu kita adalah orang yang larat, hidup dalam kemiskinan. Kemudian sekarang kita hidup dengan berlimpahan harta dan benda. Dahulu kita diberikan kesengsaraan berupa kesengsaraan kehidupan dunia, namun sekarang Allah berikan berupa kenikmatan yang banyak kepada kita. Ini merupakan sunnatullahnya bahwasanya semua yang ada di bumi ini akan mengalami yang namanya perubahan. Hadirin, lalu di antara sifat manusia terhadap perubahan ini, yang mana diumpamakan ketika dia dahulunya orang yang sukses tetapi sekarang hidup dalam keterpurukan, ada di antara manusia yang menghadapi apa yang diberikan Allah ini dengan berkeluh kesah kepada Allah, dengan menyalahkan Allah dan berputus asa dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ada juga sekelompok manusia yang mereka ketika diberikan oleh Allah cobaan, apa saja yang diberikan oleh Allah, kemudian dia berhusnuzon kepada Allah, bahwasanya tiadalah yang diberikan oleh Allah kepada dia kecuali hanya kebaikan, dan dia bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Inilah orang yang nantinya diidamkan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jemaah rahimakumullah, agar kita nantinya tidak terombang-ambing seiring dengan perubahannya zaman, maka pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan kira-kira ada beberapa amalan yang mana ketika kita amalkan, insyaallah akan memberikan keteguhan hati kepada kita dan akan menjadikan kita manusia yang dijaga oleh Allah, yang nantinya akan dimasukkan oleh Allah dalam
surganya Jannatul Naim. Yang pertama adalah sikap istiqamah. Istiqamah baik dalam akidah ataupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berasal dari rahimahullah, istiqamah adalah sikap keteguhan hati terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita ikrarkan dalam diri kita sendiri. Maka dalam ayat tadi Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, semuanya orang menyatakan bahwa Tuhan kami itu adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia beristiqamah terhadap apa yang dia ucapkan bahwasanya Allah lah Rabbnya. Inilah orang-orang yang Allah janjikan surganya. Dan istiqamah ini adalah hal yang paling penting, hal yang sangat penting dalam kehidupan beragama kita selaku umat Islam. Maka diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Sufyan an Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Bahwasanya dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan, katakanlah kepadaku sebuah kata dalam Islam, la as'aluhu anhu ahadan ghairak, yang mana perkataan ini tidak akan saya tanyakan lagi kepada orang lain kecuali hanya kepada engkau wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, qul amantu billahi tsumma istaqim. Kata Rasulullah singkat, katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqamahlah kamu terhadap keimanan tersebut. Hadirin sidang jemaah rahimahumullah, sikap istiqamah, sikap keteguhan terhadap apa yang ada pada diri kita. Hadirin para santri, kita bersyukur hari ini kita ditempatkan di sebuah lingkungan yang insya Allah aman dari gangguan-gangguan terhadap akidah kita. Di luar sana umat-umat yang benci terhadap Islam, kaum-kaum yang mereka tidak redha terhadap keberadaan Islam, mereka selalu senantiasa berusaha untuk menghancurkan Islam itu sendiri dengan menghancurkan para pengikutnya. Dan tak terkalahnya cara yang mereka lakukan yang penting adalah dengan merusak akidah dari umat Islam itu sendiri. Bercermin kepada sejarah bahwasanya peperangan-peperangan yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam menghadapi kaum kafir, selalu kebanyakan dari pertempuran tersebut yang dimenangkan oleh umat Islam. Maka orang kafir menyatakan bahwasanya untuk menghancurkan Islam tidak bisa dengan memerangi kaum muslimin tersebut dengan secara langsung, dengan cara menggunakan pedang. Maka cara yang lebih efektif dalam menghancurkan umat Islam adalah dengan cara menghancurkan akidah mereka. Akidah mereka hancur sehingga lunturlah dari diri mereka itu sikap keberimanan mereka, sehingga hilanglah pada diri mereka itu sikap untuk bagaimana selalu membela Islam itu sendiri. Maka ketika sikap membela Islam itu sudah hancur dari umat Islam, maka dengan secara mudahnya nanti Islam itu akan dihancurkan. Ini analisa para kaum kafir dalam menghancurkan umat Islam. Maka timbullah berbagai macam usaha dari kaum kafir untuk menghancurkan Islam dengan cara menghancurkan akidah umat Islam itu sendiri. Muncullah nanti baik itu dengan mereka masih bertopengkan Islam, atau dengan nyata-nyatanya mereka menghancurkan, mengorek akidahnya umat Islam. Hadirin, maka sikap istiqomah terhadap apa yang kita miliki, baik itu akidah ataupun ibadah, inilah sikap yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada bencana ataupun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu berupa keburukan yang nyata bagi kita, kemudian kita lantas tidak akan langsung berkeluh kesah terhadap Allah.
Kita tidak lantas langsung menganggap bahwasanya Allah tidak mencintai kita, bahwasanya rahmatnya Allah tidak ada lagi pada kita, bahwasanya nikmat Allah tidak ada lagi pada kita. Maka dengan sikap istiqomahlah yang akan memantapkan akidah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekeras apapun nanti ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keistiqomahan akidah kita dan ibadah, insyaallah ini akan berbuah kemanisan bagi kita. Lihatlah contohnya para sahabat dahulu. Ujian diberikan oleh Allah kepada sahabat dibandingkan dengan ujian diberikan Allah kepada kita bersebanding dengan apa yang diberikan kepada para sahabat. Sahabat ada yang mereka digergaji dari kepala langsung sampai ke bawah sehingga badannya terbelah dua. Ada di antara mereka yang dijemur di padang pasir yang sangat panas kemudian ditindih oleh batu yang sangat besar. Ini tidak melenturkan akidah mereka kecuali bagi mereka yang tidak istiqomah terhadap keimanan mereka tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap istiqomah. Kemudian yang kedua adalah sikap istiqamah. Amalan. Yang kedua adalah istiqamah, yaitu selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang akan kita lakukan di dunia ini. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan Islam adalah agama yang sangat sempurna, sehingga sekecil apapun permasalahan tidak akan luput dari aturan dari Islam itu sendiri. Maka kalau sekarang orang gaungkan bahwasanya ada kebebasan bagi setiap, ada HAM bagi setiap manusia, dan itu kebebasannya tidak terbatas, tetapi Islam memberikan kebebasan yang terbatas. Maka tidak ada kebebasan yang mutlak bagi setiap kaum muslim. Dalam berbicara, kata Islam Nabi ajarkan ketika man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Katakan khairan aw yasmut, katakan yang baik, atau kalau tidak bisa berkata dengan kebaikan, hendaklah dia diam. Ini aturan Islam. Islam tidak membiarkan umat Islam itu dengan mudahnya, dengan seenaknya mempergunakan mulut mereka sehingga tidak ada batasannya. Islam tidak mengajarkan seperti itu, tapi Islam mengajarkan ada batasan-batasannya. Maka suatu ketika dalam hadisnya Rasulullah katakan, Atani Jibril, bahwasanya datang kepadaku Jibril faqala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu di dunia ini ma syi'ta, sesuka hatimu, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kamu nanti akan mati. Kemudian lanjutannya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kemudian cintai juga wahai Muhammad siapapun yang engkau kehendaki dan apapun yang engkau kehendaki. Mau mencintai harta, mau mencintai benda, mau mencintai wanita, istri kamu dan anak-anak kamu, kata Jibril, silakan. Fa innaka mufariquh. Tapi ingat, engkau juga akan berpisah dari apa yang engkau cintai. Cinta kepada harta akan berpisah, cinta kepada dunia, cinta kepada istri, cinta kepada wanita itu akan berpisah. Kemudian wa amal ma syi'ta fa innaka majziyyun bih. Dan amalkan, kerjakan apapun yang engkau sukai, yang engkau ingini di selama engkau hidup di dunia, fa innaka majziyyun bih. Tapi ingat juga bahwasanya engkau akan dibalasi dari apa yang engkau perbuat. Berbuat kebaikan di dunia selama kita hidup di dunia, maka kebaikan juga nantinya akan kita petik di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang membuat sekecil biji zarrah pun berupa kebaikan, khairan yarah, maka dia akan melihat nanti kebaikan tersebut. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian sebaliknya, siapapun yang berbuat sekecil apapun keburukan, kelak di akhirat dia pun akan melihat, akan mendapatkan hasil dari apa yang mereka perbuat. Berikan kebebasan, tapi tetap ada di sana pengontrol terhadap kebebasan tersebut. Maka hadirin,
Istikharah, selalu meminta petunjuk kepada Allah terhadap apa yang mau kita laksanakan. Ketika kita hendak berkata-kata, minta petunjuk kepada Allah apakah ini akan baik bagi kita dan baik bagi orang lain. Ketika kita akan berbuat suatu hal, minta petunjuk kepada Allah apakah ini baik bagi kita dan baik juga bagi orang lain. InsyaAllah ketika ini sudah kita lakukan istiqamah dan istikharah, kemudian kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah setiap problema, setiap hal-hal permasalahan kehidupan yang kita hadapi selama di dunia, InsyaAllah akan berbuah kemanisan bagi kita nantinya. Aku qaula hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dari masa sesungguhnya manusia itu akan berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, dan mereka yang saling menasihati kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka yang saling menasihati kepada kesabaran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min khairihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus